DJ Wahid on the mix. Prostitusi atau bisnis esek-esek adalah salah satu praktik tertua di dunia. Dengan sejarah yang sangat panjang dan beragam, di berbagai budaya dan peradaban. Asal-usul prostitusi tidak dapat ditelusuri ke satu titik waktu atau tempat tertentu, karena bentuk-bentuk awalnya sudah ada sejak masyarakat manusia mulai terbentuk. Asal-usul dari bisnis esek-esek atau prostitusi ini, sudah ada sejak peradaban kuno, seperti di Mesir, Mesopotamia, Yunani, dan Romawi. Di beberapa budaya, prostitusi bahkan memiliki aspek religius. Misalnya, di Mesopotamia, ada apa yang disebut prostitusi suci, di mana wanita melayani di kuil sebagai bagian dari ritual keagamaan. Di Yunani kuno, bisnis esek-esek ini adalah bagian yang diterima dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kota-kota seperti Athena memiliki distrik khusus untuk prostitusi dan beberapa pelacur yang terkenal. Seperti Hetaira, sangat dihormati dan memiliki status sosial yang tinggi. Di Romawi, bisnis esek-esek juga sangat umum, dengan adanya rumah bordil yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Selama abad pertengahan di Eropa, bisnis esek-esek atau prostitusi dipandang dengan ambivalensi. Meskipun dianggap sebagai dosa oleh gereja, prostitusi masih diperbolehkan dan bahkan diatur oleh otoritas sipil di beberapa kota. Rumah bordil resmi dijalankan di banyak kota besar. Prostitusi mulai mendapatkan stigma yang lebih kuat di era modern, terutama dengan berkembangnya pandangan moral dan hukum yang lebih keras di Eropa dan Amerika. Namun, prostitusi tetap ada di banyak tempat sebagai bagian dari ekonomi informal, meskipun seringkali dilarang atau diatur secara ketat oleh hukum. DJ Wahid on the mix. Di kawasan Asia, bisnis esek-esek ini juga memiliki sejarah panjang, dengan variasi besar di antara negara-negara. Misalnya, di Jepang, terdapat sistem Yeijō, atau pelacur profesional, yang kemudian berkembang menjadi sistem geisha, yang meskipun bukan pelacur dalam arti sempit, beroperasi di lingkungan yang serupa. Bisnis esek-esek atau prostitusi adalah topik yang kompleks dengan sejarah panjang dan beragam, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang berbeda di seluruh dunia. Perbedaan prostitusi di daerah Barat, Eropa dan Amerika, dan Timur, Asia dan Timur Tengah, sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, hukum, dan pandangan sosial, yang berbeda di masing-masing wilayah. Berikut adalah beberapa perbedaan utamanya. Di banyak negara Barat, prostitusi dianggap sebagai isu hak asasi manusia dan kebebasan individu. DJ Wahid on the mix. Dalam beberapa negara seperti Belanda dan Jerman, prostitusi dilegalkan dan diatur secara hukum, dengan pekerja seks diberikan hak-hak seperti asuransi kesehatan dan perlindungan hukum. Meskipun begitu, prostitusi masih sering dipandang negatif oleh masyarakat umum, terutama di negara-negara yang lebih konservatif, seperti Amerika Serikat, di mana prostitusi adalah ilegal di sebagian besar negara bagian. Di banyak negara Asia dan Timur Tengah, prostitusi seringkali sangat distigmatisasi dan dikaitkan dengan dosa atau kehinaan moral. DJ Wahid on the mix.
Pandangan ini sering dipengaruhi oleh agama yang dominan, seperti Islam di Timur Tengah atau Konfusianisme di Asia Timur, yang menekankan moralitas seksual yang ketat. Di beberapa negara Asia, seperti Thailand dan Filipina, prostitusi walaupun ilegal, masih umum terjadi dan merupakan bagian dari ekonomi wisata. Namun, di negara-negara lain, seperti Arab Saudi atau Iran, prostitusi sangat dilarang dan pelakunya dapat menghadapi hukuman berat. Di negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Nevada, prostitusi legal dan diatur oleh pemerintah. Hal ini mencakup pendaftaran, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pembatasan hukum yang mengatur rumah bordil dan iklan. Di Amerika Serikat, kecuali Nevada, Inggris, kecuali dalam bentuk yang sangat terbatas, dan sebagian besar Kanada, prostitusi adalah ilegal atau diatur dengan sangat ketat, dan sering ada upaya penegakan hukum yang aktif terhadap prostitusi. Di banyak negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, dan beberapa negara Asia lainnya, prostitusi tidak hanya ilegal tetapi juga dikenai sanksi yang sangat berat, termasuk hukuman mati dalam kasus ekstrim. Di beberapa negara Asia seperti Thailand dan Kamboja, prostitusi secara teknis ilegal tetapi ditoleransi atau diabaikan oleh otoritas. Seringkali karena korupsi atau karena prostitusi menjadi bagian dari industri pariwisata, meskipun agama Kristen memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pandangan masyarakat Barat tentang prostitusi. Sekularisasi di banyak negara Barat berarti bahwa pandangan agama tidak selalu menjadi faktor penentu dalam peraturan hukum atau pandangan sosial tentang prostitusi. Di Timur Tengah, agama Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk pandangan dan hukum mengenai prostitusi. Syariah, atau hukum Islam, menganggap prostitusi sebagai dosa besar, dan ini mencerminkan kebijakan hukum yang sangat ketat. Di Asia Timur dan Selatan, agama-agama seperti Hindu, Buddha, dan Konfusianisme juga membentuk norma sosial yang konservatif, meskipun pengaruhnya bervariasi di berbagai negara. Bisnis esek-esek atau prostitusi di negara-negara Barat seringkali tidak terkait dengan pariwisata secara langsung. Meskipun ada daerah-daerah tertentu, seperti Amsterdam di Belanda, di mana prostitusi adalah bagian dari daya tarik wisata di beberapa negara Asia. Bisnis esek-esek terkait erat dengan industri pariwisata. Misalnya, di Thailand dan Filipina, banyak wisatawan yang tertarik oleh industri hiburan malam, yang seringkali mencakup prostitusi, baik secara eksplisit maupun implisit. Di negara-negara yang melegalkan prostitusi, ada upaya untuk melindungi pekerja seks dari eksploitasi dan kekerasan, serta menyediakan layanan kesehatan dan dukungan hukum. Perlindungan terhadap pekerja seks umumnya kurang, terutama di negara-negara di mana prostitusi adalah ilegal dan sangat distigmatisasi. Pekerja seks di wilayah ini seringkali menghadapi risiko kekerasan, eksploitasi, dan minim akses ke layanan kesehatan atau perlindungan hukum. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana budaya, hukum, dan agama membentuk cara prostitusi dilihat dan diperlakukan di berbagai bagian dunia. Meskipun ada perbedaan signifikan antara Barat dan Timur, dalam kenyataannya, setiap negara memiliki pendekatan uniknya sendiri terhadap isu ini. Menghapus dunia esek-esek di muka bumi ini adalah tugas yang sangat kompleks, mungkin tidak realistis, karena berbagai alasan yang mendalam dan sangat rumit. Ada beberapa faktor yang membuat pemberantasan total bisnis esek-esek menjadi sangat sulit, yaitu adanya faktor kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi, adanya pasar dan permintaan, stigma dan marginalisasi, norma sosial dan budaya, upaya legalitas dan pengaturan penegakan hukum, serta hak asasi manusia, perdagangan manusia dan eksploitasi seksual yang belakangan ini marak dibicarakan. Alih-alih berusaha untuk memberantas bisnis esek-esek atau prostitusi secara total, beberapa pendekatan yang lebih realistis harus dilakukan seperti regulasi dan pengawasan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum terhadap perdagangan manusia, dan perubahan budaya dan sosial.
Meskipun pemberantasan total bisnis esek-esek atau prostitusi mungkin tidak realistis, upaya untuk mengurangi eksploitasi, melindungi hak-hak pekerja seks, dan menyediakan alternatif ekonomi bagi mereka yang rentan adalah langkah-langkah penting yang dapat diambil oleh kita semua. Anda punya pendapat? Silakan tuliskan opini Anda di kolom komentar. Get